Tas lu. Ya, apa bisa? Maaf, aman aman. Kawan-kawan dikit lagi ya. Oke. Yuk. Boleh sedikit. Jauh banget itu. Geser lagi kan. Ya, tas lu. Ya, apa bisa? Maaf, aman aman. Kawan-kawan dikit lagi ya. Oke.
Celana pendeknya mana? Pagi-pagi ya tadi saya ngecek latihan Ole sama Marcelino karena bagaimana mereka beradaptasi di klub luar negeri karena penting. Dari pendapat pelatih Marcelino sangat serius, Ole juga adaptasinya bagus. Nah memang kita berharap ya makin banyak juga pemain kita tidak hanya bermain di Liga Indonesia, tetapi juga bermain di luar negeri. Ya, karena itu saya meminta kebijakan di Liga, karena kembali kan Liga itu independen ya. Kita PSSI kan hanya punya 1% dan semua sahamnya dimiliki oleh klub-klub dan ini memang dikelola secara klub dan Liga untuk memastikan pemain tim nasional muda tetap mendapatkan tempat di Liga 2 dan Liga 1 gitu. Nah kemarin juga di Piala Presiden saya sempat juga ya kalau bisa Arema ada pemain timnasnya. Jadi kalau bisa pemain timnas tersebar di semua klub ya, terus ada pemain mudanya, ya ini kan regenerasi yang kita harus terus jalankan gitu. Itu sih. Pak, udah ngobrol belum dengan coach dari Oxford United bahwa Marcelino sama Ole ini pasti main di Piala Presiden ini? Wah saya nggak bisa, itu bagian dari strategi masing-masing pelatih kan. Yang pasti saya ingin memastikan ya mereka bisa beradaptasi tadi. Itu. Tapi ini kan untuk klub Indonesia ini kan akan bertemu dengan klub satu divisi Championship Liga 2 Inggris ya. Kalau menurut Bapak ini bagaimana untuk pengembangan untuk klub-klub Liga 1 Indonesia bertemu dengan klub-klub yang memang lebih di atas kita gitu? Ya, sebenarnya cita-citanya kan dengan ada Piala Presiden kita mengundang klub dari luar negeri itu maksudnya ada dua. Satu, membina hubungan dengan klub-klub yang punya pemain kita di luar negeri. Itu kan, itu. Tadinya harapannya juga ada dari Belanda datang gitu. Dan juga tadi benar sekali kita ingin coba klub-klub kita itu kalau melawan tim luar negeri itu seperti apa kualitasnya. Karena kan kita selalu bilang, oh PSSI gimana sih kualitas liga? Ya kan PSSI dengan segala keterbatasan kan tadi liga itu kan ada mekanisme pengelolaannya sendiri. Jadi kita hanya bisa mendorong liga harus terus improve gitu kan. Itu. Nah itu tepat sekali pertanyaannya ya kita ingin coba mengukur seperti apa kualitas daripada klub-klub kita dibandingkan klub-klub yang ada di luar negeri gitu. Tadi udah ketemu sama Gary Rowett belum Pak? Dan Gary Rowett pelatihnya si Oxford United. Dan kira-kira apakah mereka mengeluhkan soal cuaca panas di Jakarta ini Pak? Saya nggak mungkin tanya sendiri, saya nggak nanya tadi. Saya nggak nanya. Mungkin tanya langsung ke mereka. Beberapa media Wales mengatakan Nathan Chowan bakal merapat ke Oxford Pak musim depan, apakah benar? Saya dari info dari manajemen Oxford tadi chairman-nya ada Grant Ferguson. Saya belum dapat info itu. Jadi saya mesti bilang ya belum ada gitu. Maksudnya bakal dilepas dan bakal dipinjamkan ke klub Belanda musim depan Pak juga gimana? Saya dari chairman-nya tadi laporan belum ada pembicaraan juga dengan klub dari Belanda. Dan Marcelino berlatih sangat baik. Nanti kita lihat di turnamen ini apakah dia bisa beradaptasi dengan sepak bola Inggris ya, karena gini, sepak bola Inggris itu sangat amat berat. Kenapa? Tidak hanya taktikalnya, banyak pelatih-pelatih dunia yang melatih di situ, tetapi fisikalnya juga sangat-sangat prima. Jadi banyak pemain Eropa juga bermain di Liga Inggris itu perlu waktu adaptasi. Nah, infonya Marcelino sudah mulai bisa beradaptasi. Sama Ole pun kalau kita lihat di season kemarin masih naik turun. Ya, di game ini bagus, di game ini nah ini karena memang tadi fisik di Liga Inggris ini menjadi sangat-sangat salah satu hal, pemainnya gede-gede. Maksudnya walaupun nggak tinggi, tapi tebel kan, gitu. Ya, dan Marcelino saya lihat udah mulai agak tebel sekarang.
Benar nggak? Nggak, maksudnya, nah itu emang realita yang dan kalau kita lihat juga ketika kita main sama Middle East atau kita kemarin sama Jepang, lihat Jepang sendiri ketika benturan mereka nggak jatuh. Nah, pemain kita di liga, ini yang liga nanti mesti dorong perbaikan, benturan jatuh supaya diprit gitu. Nah, ini karakter-karakter yang harus dibangun juga di pemain timnas kita, ya mesti tahan jatuh gitu loh. Cuman kalau mestinya jatuh ya jatuh, apalagi kalau di titik penalti jatuh gitu ya kan. Jadi ini bagian dari ini aja lah. Gitu. Mungkin ini Pak, tadi kan Bapak sempat singgung soal pemain Middle East begitu yang fisiknya beda sama kita. Sedangkan nanti kita 2 bulan lagi akan menghadapi round 4 di kompetisi. 2 bulan lagi. Oktober ya Pak ya? Masih lama. Masih lama. Nah, itu ada amunisi baru atau persiapan yang memang Kan dilakukan? kita mengundang 2 negara dari sana di Surabaya nanti. Jadi cuacanya Surabaya lebih panas gitu kan. Lalu juga di sana kita mengundang 2 negara dari Timur Tengah kan untuk uji coba gitu. Ya. Ya tadi, karena lawan-lawan tanding kita di playoff, di round 4 itu semua negara sana dan tuan rumah. Oxford ini bisa ada potensi mengambil pemain Indonesia nggak sih Pak? Kayak kita tahu banyak ada Beckham yang bagus juga. Kemarin saya sampaikan kan, saya harap dengan kehadiran klub di luar negeri seperti Port dan Oxford, mirip-mirip sama Port, Oxford. Ya ini sebagai PR-ing di luar negeri juga. Jadi ya saya berharap ya makin banyak juga klub luar negeri melirik pemain kita gitu. Tapi pemain kitanya harus bisa beradaptasi di luar negeri. Itu yang kalau kita lihat banyak pemain kita setelah di luar negeri itu belum bisa maksimal beradaptasi ya. Dibandingkan kita lihat pemain Thailand di Jepang ada, di mana ada ya, pemain Jepang di seluruh dunia ada. Jadi ya kembali dari kitanya sendiri, para pemain nggak boleh manja gitu. Cukup ya. Oke, makasih Pak.